Apple, siapa sih yang nggak tahu? Selalu diantri, walau harganya tuh tinggi banget. Bahkan ada yang rela pinjol, ngutang, hingga jual ginjal guys, demi beli iPhone, produk dari perusahaan namanya Apple. Dan mungkin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini ya pakai produk Apple, iPhone, iPad, MacBook. Dan di video ini saya pengen bongkar kalau Apple tuh bukan cuma sekedar produk teknologi. Tapi ini adalah hasil dari visi seorang founder yang mengubah perusahaan hampir bangkrut jadi perusahaan paling bernilai di dunia. Dan ini Apple menjadi salah satu eksportir besar juga di abad ini. Nah, tahun 97 kalau kita lihat sejarahnya, Apple itu tinggal beberapa hari lagi menuju kebangkrutan. Terus ada pria, turtleneck hitam, naik ke panggung, presentasi, namanya Steve Jobs. Disitulah Steve Jobs mulai lagi kerja di Apple, dan dalam kurang dari 15 tahun, dia membangun kembali Apple menjadi raksasa global yang produknya diekspor hampir ke seluruh negara di dunia dan menguasai pasar handphone dan elektronik di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan bagaimana Apple jadi besar, tapi apa yang kita bisa pelajari dari Steve Jobs nih untuk bisa membangun bisnis ekspor, membangun brand yang profitable, bertahan lintas generasi. Orang kalau mau beli produknya udah nggak ngeliat harga lagi. Pokoknya kita mau iPhone ya mau iPhone, harganya berapa nggak apa-apa. Itu menjadi salah satu bagian penting dalam bisnis. Nah, saya akan ulas bagaimana strateginya Apple menjadi sebesar sekarang karena pengaruh Steve Jobs. Pertama, Steve Jobs itu nggak jual produk, tapi dia jual value dan nilai. Dan ini sekali lagi kesalahan banyak eksportir, banyak penjual, banyak pebisnis UMKM di Indonesia. Kita jual produk, kita jual komoditas. Jual sambal, jual kopi, jual rempah, jual furniture. Nah, Steve Jobs itu nggak melakukan itu. Kalian pikir Apple jual handphone atau jual laptop? Enggak. Apple tuh nggak jual handphone. Yang Apple jual adalah simplicity, beauty. Ya, kalau ada kameranya 3 boba tuh kayaknya keren. Atau identitas juga. Kalau kita pakai iPhone tuh kayaknya dianggap di komunitas gitu ya. Nah, jadi ini tuh bukan tentang HP aja. Karena kalau kalian cuma butuh HP, banyak kok HP Cina yang kualitasnya hampir menyapai Apple dan dijual setengah harganya. Tapi ini tentang siapa kamu kalau pakai Apple. Nah, pelajaran untuk eksportir. Kalau kita cuma jual komoditas, kita akan selamanya selalu berperang harga. Buyer tuh pasti selalu ngelihat kita dari harganya. Tapi kalau yang kita jual adalah nilai dan positioning, kita bisa mengendalikan margin. Kayak Apple kalau mau ngelucurin iPhone, dia tinggal mikir aja mau margin berapa. Dipasang harganya, pasti ngantri di mall. Nah, makanya ini saya selalu tekankan juga di BD Ekspor. Kalau ekspor tuh bukan cuma kirim barang. Ekspor adalah kirim identitas ke seluruh dunia. Bagaimana brand kita, produk kita itu bikin buyer value-nya naik. Buyer merasakan manfaat. Buyer merasakan sesuatu yang premium. Merasakan sesuatu yang menguntungkan ketika membeli produk kita. Sama seperti kita membeli iPhone atau membeli produk-produk Apple. Kedua, simplicity atau kesederhanaan. Itu adalah profit. Jadi Steve Jobs itu sangat terobsesi pada kesederhanaan. Ya, jadi kita kalau lihat sejarah, kalau saat tim desain iPhone itu merasa ini udah cukup sederhana, Steve Jobs itu bilang, hapus lagi, bikin lebih sederhana. Sampai akhirnya lahir produk yang benar-benar minimalis dan berbeda total dari kompetitor, yang pada waktu itu BlackBerry. Nah, apa hubungannya dengan ekspor? Banyak eksportir itu terlalu banyak produk, terlalu banyak variasi, terlalu banyak market tanpa fokus. Hasilnya apa? Operasional rumit, cash flow-nya bisa bocor, marginnya tipis, kita nggak ngerti produknya secara dalam-dalam, buyer nggak yakin. Apple fokus, produknya sedikit, eksekusi. Jadi fokus adalah kepanjangan dari follow one course until successful. Pilih satu dulu sampai benar-benar sukses. Nah, itu adalah kunci keberhasilan Steve Jobs pada waktu itu untuk membangun Apple. Dia fokus di satu produk, di iPod, lalu juga di iPhone, dan mengembangkan itu menjadi produk yang bernilai, dan hasilnya sekarang Apple menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling bernilai di dunia. Nah, selanjutnya yang dilakukan Steve Jobs adalah menguasai supply chain global. Ini bagian yang jarang dibahas. Apple itu bukan cuma brand hebat, tapi mereka juga membangun jaringan distributor hebat, membangun logistik yang sangat hebat. Jadi supply chain globalnya tuh mereka kuasai. Produknya dia produksi di Asia, desain di Amerika, distribusi lintas benua. Jadi ini level ekspor yang tinggi banget. Karena Steve Jobs memahami bahwa brand tanpa supply chain yang kuat itu ilusi, pincang. Nah, banyak eksportir Indonesia tuh mungkin jago presentasi, jago cari buyer, tapi lemah di misalnya quality control, konsistensi, sistem produksi, standar global, bagaimana strategi logistik yang bagus. Nah, kalau kamu mau jadi global manufacturer, kalau mau menjadi global exporter dan punya beneran company internasional, kita harus bisa berpikir seperti Steve Jobs berpikir untuk membangun Apple. Apple nggak jadi sebesar sekarang otomatis, butuh belasan puluhan tahun. Jadi, emang bangun bisnis ekspor nggak cepat, tapi harus ada strategi dan kerangka berpikir yang baik. Nah, selanjutnya, yang menurut saya kunci keberhasilan Apple adalah founder energy. Founder energy sangat menentukan nilai perusahaan. Ketika Steve Jobs keluar dari Apple tahun 85, perusahaan tuh mulai kehilangan arah. Terus dia balik lagi tahun 97, perusahaan bangkit sampai sekarang. Kenapa? Founders Energy Matters. Karena dia bukan cuma CEO, dia adalah simbol visi, Chief Energy Officer.
Nah, dalam bisnis ekspor banyak owner itu seringkali sibuk ya, lalu juga bersembunyi di belakang pabrik, di belakang layar, di belakang brand, nggak bangun personal brand, nggak bangun otoritas global, nggak mau tampil di panggung internasional gitu ya. Padahal buyer global tuh lebih percaya manusia daripada logonya. Nah, Apple itu kuat karena ada Steve Jobs. Tesla kuat karena ada Elon Musk. Virgin kuat karena ada Richard Branson. Nah, kalau kamu mau bangun bisnis multi generasi, kita bisa coba pakai cara ini. Bangun founder-led brand. Jadi kita bangun brand, bangun company brand yang benar-benar lekat pada foundernya, yaitu kita sendiri. Dan cara yang terakhir, dia berpikir bukan sekedar transaksi, tapi multi dekade, jangka panjang. Steve Jobs awalnya nggak peduli ini HP bakal sukses atau enggak, tapi dia pedulinya dampak dan dia berpikir 10-20 tahun ke depan yang waktu itu belum dipikirin sama kompetitor sejenis, BlackBerry, Nokia, dan seterusnya. Itulah kenapa iPhone tuh masih relevan sampai sekarang. iPad masih dipakai, iPhone masih dipakai, MacBook masih dipakai, walaupun ada operating system lain yang lebih bagus, yang mungkin menyampai spesifikasinya, tapi masih banyak yang make. Ekosistem Apple terus hidup. Nah, banyak eksportir itu berpikir, loh closing bulan ini berapa, transaksi gimana? Nah, kalau Steve Jobs mikirnya, itu bagaimana kita bisa bertahan di industri ini, mendefinisikan ulang industri ini, dan jadi market leader di industri ini. Nah, jadi kalau kamu mau bisnis ekspor yang tahan multi generasi, kita harus keluar dari mindset trading jangka pendek. Kita bangun brand, bangun sistem, bangun standar, bangun warisan, dan bangun energi, seperti yang dilakukan Steve Jobs di Apple. Nah, realita pahitnya, Apple tuh hampir bangkrut. Steve Jobs itu dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Bayangin, dia gagal, dia jatuh. Tapi, yang membedakan Steve Jobs, dia nggak baper. Dia kembali lagi, penuh dengan kerendahan hati, dengan visi yang lebih matang. Artinya apa? Bisnis itu nggak pernah lurus. Bisnis ekspor apalagi, keras. Tekanannya besar. Persaingan, kalian bayangkan aja, persaingan di pasar dalam negeri aja parah, sengit. Gimana persaingan global? Lebih brutal. Maka kalau kamu punya nilai, bisa fokus, sistem, visi jangka panjang, itu kita bisa bangun sesuatu yang bertahan. Nah, maka kalau kalian hari ini pakai iPhone, pakai produk Apple, ingat satu hal, itu bukan sekedar gadget, tapi itu bukti bahwa satu founder dengan visi global bisa ngebangun perusahaan bernilai triliunan dolar yang produknya diekspor ke seluruh dunia. Karena bisnis ekspor bukan cuma soal kirim barang. Ini soal membangun nilai, membangun sistem, dan membangun legacy. Dan kalau kamu serius mau bangun mesin ekspor profitable jutaan dolar yang tahan lama, tenang, kalian belum terlambat. Kami udah susun blueprint lengkapnya di The $1 Million Export Blueprint. Kalian bisa langsung ke bidexport.com. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak trader, nggak butuh lebih banyak penjual dan seterusnya. Tapi dunia ini lebih butuh banyak builder, seseorang yang membangun. Dan mungkin itu dari kamu. Maka saya tunggu kalian jadi eksportir dan the next Steve Jobs dari Indonesia.